액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zatul Ulya Fifah dengan NIM 22042120. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi oleh dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Penting diketahui dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Karakteristik yang dimaksud diantaranya yaitu adalah karakteristik biografis. Nah, di dalam karakter biografis ini terdiri dari apa yang dimaksud dengan karakter biografis ini, yaitu usia, jenis kelamin, status perkawinan, atau masa kerja seseorang atau individu. Bisa juga itu tentang kemampuan intelektual, kemampuan fisik, dan kepribadian dari individu. Sebagaimana yang terdapat pada bagan ini, yaitu mengenai karakteristik biografis atau biographical karakteristik yang terdiri dari personality atau kepribadian, values and attitudes, yaitu nilai-nilai dan etika, dan serta human input atau input dari manusia. Kali ini saya akan membahas tentang personality atau kepribadiannya, di mana terdapat persepsi dan motivasi. Menurut Campox 2010 mengemukakan bahwa kepribadian diartikan sebagai sekumpulan sifat, karakteristik, dan kecenderungan dari seseorang. Kepribadian biasanya menjadi dewasa dan stabil pada usia 30 tahun. Faktor kompleks yang membentuk kepribadian seseorang mempengaruhi cara orang tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Pikirkan kepribadian sebagai bagian yang saling berhubungan secara dinamis yang bertindak sebagai beberapa penentu perilaku manusia yang kompleks. Setiap teori kepribadian membuat asumsi berbeda tentang kepribadian manusia dan menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana kepribadian berkembang. Selanjutnya yaitu adalah value and attitudes, yaitu nilai-nilai individu. Menurut Gibson 2014, nilai-nilai atau values adalah kesadaran akan keinginan individu dalam menunjukkan perilakunya. Nilai-nilai individu menunjukkan perilaku di dalam dan di luar pekerjaan. Nilai-nilai yang dianggap penting akan menunjukkan individu dan pengembangan perilaku yang konsisten pada semua situasi dan kondisi yang dihadapi organisasi. Menurut Wijaya 2016 mendeskripsikan nilai-nilai sebagai fokus pada individu sehingga dinamakan personal values. Namun, beberapa kelompok individu mempunyai nilai-nilai yang sama sehingga cenderung dinamakan shared values untuk tim, departemen, organisasi, profesi, atau seluruh masyarakat. Sedangkan nilai yang dianut oleh di seluruh organisasi dinamakan organizational values. Nilai membimbing individu untuk memasuki situasi dan cara individu bertingkah laku untuk pembentukan sikap dan keyakinan, sehingga menjadi faktor penentu dalam berbagai tingkah laku sosial. Nilai-nilai individu berhubungan dengan tingkah laku. Nilai dapat mengalami perubahan yang mengarah ke perubahan tingkah laku. Dalam beberapa penelitian yang telah ada, perubahan nilai telah dibuktikan secara signifikan dapat merubah sikap dan tingkah laku dalam memilih pekerjaan, merokok, mencontek, mengikuti aktivitas politik, pemilihan teman, dan perilaku. Termasuk ke dalam nilai atau etika dalam perilaku organisasi, perilaku individu dalam organisasi, itu motivasi. Selanjutnya yaitu mengenai human input atau
Input dari manusia. Input dari manusia itu terdiri dari ability atau kemampuan. Nah, kemampuan merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental. Itu berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Menurut Goleman 2002 mengatakan bahwa kemampuan intelektual adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan motivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri, dan kemampuan dan dalam hubungan dengan orang lain. Dari kemampuan atau ability tadi itu yang nantinya akan menjadi pembelajaran individu atau individu learning. Dari persepsi, motivasi, ability atau kemampuan serta individual learning tersebut yang nantinya akan menjadi pengambilan keputusan atau termasuk ke dalam lingkup pengambilan keputusan individu. Nah, selanjutnya saya akan mengambil beberapa contoh penerapan perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama yaitu manajemen motivasi. Itu memahami faktor-faktor yang memotivasi karyawan secara individu seperti kebutuhan, minat, dan tujuan pribadi. Yaitu tentang selanjutnya program merancang penghargaan dan insentif yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Yang kedua yaitu pengembangan karir. Membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan jalur karir mereka sesuai dengan keterampilan, bakat, dan minat masing-masing. Selanjutnya itu menyediakan program pelatihan dan pengembangan diri yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang ketiga itu manajemen kinerja. Menetapkan sasaran kinerja yang sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing karyawan. Selain dari manajemen kinerja yaitu memberikan umpan balik dan evaluasi kinerja secara individu untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat itu pengelolaan konflik. Memahami gaya konflik dan preferensi penyelesaian masalah masing-masing individu. Selanjutnya memfasilitasi mediasi dan negosiasi antar individu dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang kelima yaitu manajemen stres. Mengidentifikasi sumber stres dan tekanan kerja yang dihadapi masing-masing individu. Selanjutnya menyediakan program konseling, pelatihan manajemen stres, atau aktivitas yang membantu mengurangi stres individu. Yang keenam yaitu pembentukan tim. Meminta kepribadian, keterampilan, dan gaya kerja masing-masing individu dalam pembentukan tim yang efektif. Selanjutnya itu memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antar anggota tim dengan latar belakang yang beragam. Yang ketujuh yaitu komunikasi organisasi, memahami gaya komunikasi dan preferensi masing-masing individu dalam menerima dan menyampaikan informasi. Menyesuaikan metode komunikasi yang efektif untuk mendorong keterlibatan dan pemahaman individu dalam organisasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.